Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu punya pisang kematangan di rumah, jangan dibuang. Bisa diolah menjadi kudapan tradisional yang sangat lezat dan juga legit. Nah, di sini saya menggunakan pisang nipa atau pisang kepok. Saya gunakan sebanyak kurang lebih 1 kg atau 10 buah. Ini pisangnya tuh udah matang banget, jadi dijamin pisangnya tuh manis. Boleh gunakan pisang jenis lainnya, yang penting pisangnya tuh udah lembut dan udah ranum. Jadi nanti hasilnya enak, manis, dan juga legit. Kemudian di sini saya menggunakan telur ayam. Untuk penggunaan telur ayam ini saya gunakan sebanyak kurang lebih 4 buah ya teman-teman. Kalau mau mengurangi juga boleh, gunakan 3 atau menambah menjadi 5 juga boleh. Oke, ini telur yang keempat. Kita gunakan putih dan kuningnya. Selanjutnya saya tambahkan santan kara. Boleh pakai santan instan seperti ini yang beratnya 65 ml. Juga bisa gunakan santan yang biasa kita beli di pasar ya. Pastikan santannya itu kental. Nah, di sini saya gunakan kurang lebih 3 bungkus atau kurang lebih 200 ml ya teman-teman untuk santan kentalnya. Nah, ini boleh kita aduk. Jadi saya gunakan pengocok telur, juga bisa teman-teman gunakan sendok atau garpu. Yang penting semua bahannya itu tercampur rata dan juga pisangnya itu jadi hancur. Jadi teksturnya nanti pisangnya itu nggak lagi besar-besar seperti pisang. Nah, bisa kita tekan-tekan seperti ini. Kalau mau di blender juga boleh, tapi nanti hasilnya tuh nggak nampak tekstur pisangnya kalau kita blender. Nah, jika udah seperti ini udah cukup, kemudian saya tambahkan susu bubuk. Di sini saya gunakan susu Danikau ya. Ini yang satu bungkusnya berat 27 gram. Kita gunakan sebanyak kurang lebih 2 bungkus. Kemudian saya tambahkan gula pasir kurang lebih 7 sampai 8 sendok ya, teman-teman. Atau setara dengan kurang lebih 100 gram untuk gula pasirnya. Nah, di sini tipsnya karena kita menggunakan telur agar dia nggak bau amis, jadi kita menggunakan vanili bubuk atau esen vanili. Nah, kalau mau lebih harum, jadi nanti aroma telurnya tuh benar-benar nggak keciuman banget, kita bisa gunakan air pisang Ambon ya. Tapi karena sini saya nggak punya air pisang Ambon, jadi saya cukup gunakan vanili aja. Yang penting penggunaannya agak sedikit banyak. Nah, ini kita aduk rata semua adonannya. Oke, ini udah selesai. Sekarang adonan ini akan kita bagi menjadi beberapa tempat. Nah, saya ambil aja sekitar 3 sampai 4 sendok sayur, kita masukkan ke dalam mangkok. Jadi adonan ini tuh tanpa tepung ya teman-teman, saya tidak menambahkan tepung dan juga saya tidak menambahkan air. Jadi basahnya adonan ini karena memang pisangnya udah mateng, jadi dia mengandung air yang cukup banyak, lembut, dan juga tadi karena kita tambahin santan. Santan itu kurang lebih 200 gram ya, atau 3 bungkus, yang santan kara per bungkusnya itu 65 ml. Nah, ini kita ambil dulu yang 2 mangkoknya, kemudian saya akan menambahkan pewarna. Saya gunakan pewarna pandan ya, pasta pandan untuk 1 mangkuk di sampingnya. Kemudian yang mangkuk satunya lagi akan saya tambahkan pewarna bunga rose. Jadi ini warnanya tuh pink, pink agak kuat ya, bukan pink muda. Nah, ini kita aduk rata agar semua adonannya itu benar-benar warnanya itu merata, warna hijau. Kemudian yang warna pink juga kita aduk rata. Oke, ini untuk yang warna pink dan juga hijau udah selesai. Kita akan ambil lagi tadi 2 mangkoknya. Jadi semuanya 4 mangkok. Nah, untuk mangkuk ketiga, saya menambahkan warna kuning muda. Boleh juga pakai warna kuning tua. Kita aduk, ratakan. Nah, untuk pewarna makanan ini insya Allah aman ya teman-teman, selama kita menggunakannya tidak berlebihan. Oke, ini udah rata untuk yang warna kuningnya. Nah, kemudian teman-teman untuk yang warna ini kita tetap original, jadi nggak usah kita tambah warna, biarkan warna putih. Kemudian untuk wadah cetakan kuenya, saya menggunakan mangkok kaca. Ini tuh mangkoknya tebal banget, jadi dia tahan panas. Tapi kalau teman-teman nggak punya, bisa gunakan loyang ya. Nah, ini kita olesi dulu dengan mentega secara merata, bagian bawah dan juga bagian sampingnya. Kemudian kita tuangi tadi, ini adonan yang berwarna kuning ya. Nah, kita masukkan setengah mangkuk aja. Jadi tadi adonannya itu kita bagi dua. Kalau satu mangkuknya itu sekitar 3 sendok, berarti kita masukkan 1,5 sendok. Kemudian kita timpali dengan warna pink adonannya. Nah, untuk takarannya sama, kita juga gunakan setengah mangkok ya. Jadi setengahnya kita simpan. Sekarang yang warna hijau, kita masukkan juga, kita timpakan atau kita timbal di atas warna pink. Nah, seperti ini. Takarannya sama, juga setengah mangkok. Dan ini yang terakhir adalah yang original ya, yang warna putih adonannya. Kita simpan di paling atas atau di atas adonan berwarna hijau.
Nah, selanjutnya tadi yang setengah mangkok kita timbalkan lagi atau kita timpakan lagi di atas warna putih. Saya habiskan yang setengah mangkoknya. Nah, jadi ini udah mulai tampak ya teman-teman. Bentuk pelanginya atau rainbow-nya. Nah, ini yang warna pink lagi. Sama, kita ulangi seperti yang tadi yang pertama. Kuning, pink, kita simpan di atasnya, kita habiskan juga. Kemudian yang hijau tadi, yang setengah adonannya kita timbali lagi atau kita timpakan lagi di atas warna pink. Nah, ini udah mulai kelihatan ya teman-teman, cantik banget. Dan yang terakhir ini yang warna putih atau yang original. Untuk rasanya sama, hanya warnanya yang berbeda karena tadi kita masing-masing mangkuk kita kasih warna yang berbeda. Oke, ini udah siap. Sekarang lanjut akan kita masak atau kita kukus. Nah, di sini saya gunakan teflon besar, kemudian saya kasih air dan di bawahnya saya kasih sarangan. Nah, langsung aja kita simpan. Seperti ini, pastikan airnya itu lumayan banyak ya, jadi nanti dia benar-benar bisa matang sempurna. Nah, kita betulkan posisinya, jangan sampai miring. Kemudian ini kita tutup. Nah, ini boleh kita masak, boleh gunakan api besar atau api sedang, kurang lebih 30-40 menit. Nanti kita cek kalau dia udah mengembang dan udah matang. Nah, ini sekitar 40 menit kita masak ya teman-teman. Jadi dia tuh mengembang banget. Ini tanpa pengembang ya, tanpa pelembut, tanpa pengembang. Jadi dia benar-benar mengembangnya karena telur. Nah, ini kita rasa. Bagian atasnya tuh udah keras ya teman-teman, alias udah nggak lembek lagi. Kita matikan api kompornya, menandakan dia udah matang. Tinggal kita dinginkan. Nah, ini dia hasilnya setelah saya dinginkan. Jadi kalau dia udah dingin, karena tadi bagian samping-sampingnya kita olesi mentega, adonan cetakannya tuh, jadi cetakan kuenya tuh jadi mengecil teman-teman. Jadi mudah banget untuk kita lepaskan ke dalam piring sajian. Nah, seperti ini. Tinggal kita potong. Ini lembut banget, jadi kita bisa gunakan eh, sendok atau spatula untuk memotongnya. Tapi kalau mau potongannya hasilnya bagus, teman-teman bisa gunakan pisau yang tajam. Jadi nanti bagian potongan-potongnya itu bagus banget. Jadi ini tuh namanya bingka pisang. Ini enak banget teman-teman. Jadi susu, telur, gulanya tuh sama pisangnya tuh bercampur rata. Ini tanpa tepung dan tanpa air. Jadi rasanya bener-bener enak. Nah, ini karena saya potong menggunakan spatula, jadi bagian potongnya nggak terlalu rapi ya. Kalau teman-teman gunakan pisau yang tajam, hasil potongannya akan bagus banget. Nah, ini potongan kecil akan saya rasa. Bismillah. Masya Allah, ini enak banget teman-teman, wajib dicoba. Bisa jadi untuk teman minum teh di pagi dan sore hari. Ini dijamin enak banget. Buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih ya. Jangan lupa bantu dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga.